Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nadia Lusna dengan nomor NIM B04219024. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan wawancara saya kepada pabrik tes kosmetik yang berada di Kabupaten Blitar. Sebelum saya menyampaikan hasil laporan saya, di sini saya akan membacakan tujuan saya melaksanakan kegiatan wawancara kepada pimpinan tes kosmetik, yaitu untuk mengetahui apa saja komponen yang penting yang menjadi suatu dasar manajemen operasi agar industri ini tetap berkembang. Samping itu, tes kosmetik ini merupakan toko terlaris yang ada di Kota Blitar karena juga memproduksi produk yang sangat lengkap dan berkualitas. Baik, di sini yang pertama yang saya sampaikan adalah mengenai strategi operasi untuk barang dan jasa. Pada TS Kosmetik di sini menerapkan 4 strategi operasi, yaitu Operation Vision atau misi operasi, yang kedua Distinctive Competence, yang ketiga Operation Objective, yang keempat ada Operation Policies. Yang pertama, misi operasi dalam TS Kosmetik di sini adalah menghasilkan produk kosmetik yang aman dan bermutu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan pemahaman mengenai manfaat dari berbagai bahan aktif alami pada personal care. Yang kedua, distinctive competence atau kemampuan khusus operasi. TS Kosmetik mematok biaya rendah agar bisa dijangkau oleh kaum menengah ke bawah, mempunyai kualitas produk yang bermutu dan pengiriman terbaik cepat dan dapat dipercaya dalam memperkenalkan produk. Yang ketiga ada Operation Objective atau tujuan operasi. Tujuan operasi TS Kosmetik di sini adalah menyediakan informasi pengetahuan tentang segala aspek produk personal care, membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. Dan yang terakhir ada Operation Policies atau kebijakan operasi. Kebijakan operasi di sini menjelaskan bagaimana tujuan-tujuan dari operasi tersebut akan dicapai. Kebijakan operasi yang diterapkan oleh TS Kosmetik di sini menggunakan 5 kategori keputusan, yaitu operasi, proses, kapasitas, persediaan, barisan kerja, dan kualitas. Yang kedua, di sini ada manajemen mutu terpadu. Dalam industri TS Kosmetik di sini menerapkan 3, yaitu fokus pelanggan, yang kedua perlibatan karyawan, yang ketiga perbaikan proses. Fokus pelanggan pada TS Kosmetik di sini, TS Kosmetik harus membuat produk sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaannya, memenuhi persyaratan dan tidak menimbulkan resiko yang membahayakan penggunaannya karena tidak aman, mutu rendah, atau tidak efektif. Manajemen bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan ini melalui suatu kebijakan mutu yang memerlukan partisipasi dan komitmen dari semua jajaran semua departemen di dalam TS Kosmetik ini. Yang kedua ada perlibatan karyawan. Semua personil TS Kosmetik ini yang langsung terlibat dalam kegiatan pembuatan harus dilatih dalam pelaksanaan pembuatan sesuai dengan prinsip-prinsip cara pembuatan yang baik. Program pelatihan diberikan secara berkesinambungan paling sedikit sekali dalam setahun untuk menjamin agar personil terbiasa dengan persyaratan CPKB yang berkaitan dengan tugasnya. Pelatihan di sini dilakukan menurut program tertulis yang telah disetujui oleh Kepala Bagian Produksi atau Badan Pengawasan Mutu. Pelatihan dapat diberikan oleh atasan yang bersangkutan, tenaga ahli, atau oleh pelatih dari luar perusahaan. Materi pelatihan dapat berupa pengenalan secara umum untuk semua personil TS Kosmetik di Blitar ini, dan materi khusus untuk bagian tertentu, misalnya bagian produksi atau pengawasan mutu. Dan terakhir, catatan pelatihan harus dipelihara dan keefektifannya harus dievaluasi secara periodik. Yang terakhir ada perbaikan proses. TS Kosmetik ini sangatlah memperhatikan peralatan mesin harus menjadi utama.
Dan peralatan mesin ini ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan kemacetan aliran proses produksi dan harus diberi penanda yang jelas untuk menjamin tidak terjadi campur baur antar produk. Saluran air, uap, udara bertekanan atau hampa udara harus dipasang sedemikian rupa hingga mudah dicapai selama kegiatan berlangsung. Sistem penunjang seperti sistem pemanasan, ventilasi, pengaturan suhu udara, air, uap udara yang bertekanan, dan gas harus berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuannya dan dapat diidentifikasi. Yang ketiga ada perencanaan produk. Yang pertama ada estimasi modal usaha, dan yang kedua penentuan sasaran produk dan pemasaran produk. Estimasi modal usaha yang disiapkan oleh industri pabrik TS Kosmetik ini sangat mudah karena setiap bahan produk memiliki harga yang cukup tinggi. Maka dari itu industri ini mengestimasi modal sedikit demi sedikit untuk mempersiapkan produknya. Selain itu, TS ini bekerja sama dengan jasa makluan kosmetik ADEF. Karena ada beberapa biaya yang dapat ditekankan, diantaranya adalah biaya pembangunan pabrik, biaya pengadaan mesin-mesin, upaya tenaga kerja, dan biaya penyewaan tempat penyimpanan dan modal usaha untuk memulai kosmetik TS bersama ADEF. Dan biaya kosmetik di TS di ADEF ini membutuhkan 30 juta, dan biaya yang dikeluarkan tersebut akan lebih efektif karena sudah termasuk dengan legalitas produk seperti izin BPOM, HKI merek, dan halal. Yang keempat di sini ada perancangan produk. Dalam TS Kosmetik ini merancang dengan 4 strategi, yaitu fungsional design, yang kedua industrial design, yang ketiga ada design for manufacturability. Yang pertama fungsional design, di sini TS berbentuk desain rancangan kerja secara tertulis berupa gambar ataupun skema dengan beberapa pilihan rancangan produk. Produk TS Kosmetik ini produk yang dimanfaatkan pada bagian liar tubuh manusia dengan tujuan untuk perawatan atau pemeliharaan, melindungi serta memperbarui penampilan tubuh. Bentuk kosmetik ini mudah dibawa kemana-mana agar tetap digunakan di mana dan kapan saja, dan untuk segala jenis kulit serta mudah diaplikasikan di wajah. Yang kedua, industrial design. Industrial design pada produk TS ini mempunyai kemasan yang menarik dan unik. Selain itu, produk TS ini mempunyai logo yang akan dipasang di setiap kosmetik TS dan berkualitas yang bagus, di mana akan menjadi ciri khas dari produk TS ini. Yang ketiga ada design for manufacturability. Pemilihan jenis teknologi dan equipment pada industri ini mempunyai ketepatan jenis teknologi yang dipilih dengan bahan mentah, dan terkait teknologi pada industri ini mempunyai pertimbangan kemungkinan adanya teknologi lanjutan sebagai salinan teknologi yang akan dipilih. Yang kelima ada peramalan permintaan produk. Pada TS Kosmetik ini, dalam peramalan permintaan produk, pimpinan dapat memperkirakan produk dengan melihat situasi, yaitu ketika menjelang lebaran permintaan produk meningkat. Maka TS Kosmetik ini harus mempersiapkan stok produk. Jika seperti hari-hari biasa, maka TS ini hanya menyiapkan stok secukupnya agar produk tidak cepat expired. Selain itu, karyawan TS ini harus bisa update medsos memperkirakan apa yang saat ini lagi viral. Misal seperti menjelang karantina dan mengisi waktu luang saat ini, masyarakat banyak membutuhkan perawatan wajah dan masker perawatan. Yang keenam ada jasa forecasting. Peramalan penjualan barang dagang di pabrik TS ini menggunakan metode trend moment, bertujuan untuk merancang sebuah sistem peramalan yang diharapkan dapat membantu pengusaha dalam memperkirakan berapa banyak persediaan stok dan penjualan di bulan berikutnya. Selain itu, pabrik ini menggunakan aplikasi e-commerce untuk memudahkan bagi customer service dalam menerima transaksi pembelian dan memberi kemudahan bagi pabrik dalam menghitung stok barang, sehingga penjualan produk kecantikan ini dapat membantu pelanggan dalam melakukan transaksi pembelian produk secara online di mana saja dan kapan saja. Dan sistem ini juga memudahkan bagi para calon customer
untuk melihat semua produk yang tersedia. Yang ketujuh ada biaya persediaan. Pada TS ini menggunakan proses planning dan proses kontrol. Proses planning di sini dalam hal keuangan dalam perusahaan tidak dilakukan secara mendetail seperti adanya analisis arus kas jangka panjang dan pendek, peramalan kebutuhan, budgeting, dan lain-lain. Strategi keuangan baik yang bersifat investasi maupun operasional dibicarakan dan dibahas oleh owner dan manajer. Yang kedua ada proses kontrol keuangan yang dilakukan oleh owner sendiri setiap awal bulan. Setelah menerima laporan keuangan seperti laba rugi, neraca, dan arus kas. Apabila owner menemukan hal-hal yang tidak wajar, maka akan langsung ditindakan. Yang kedelapan ada perencanaan kapasitas. Mengenai penambahan kapasitas pabrik TS ini, perseroan akan membangun pabrik yang telah mencapai kapasitas produksi 80% pada 2 tahun terakhir. Produk kosmetik masih berkontribusi besar pada penjualan hingga kuartal 3 2016. Penjualan bersih pada TS ini mencapai 600 juta atau meningkat 8,2% dibandingkan periode sama 2015. Pada Januari-September 2016, penjualan TS kosmetik tercatat naik 3,2% menjadi 700 juta dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 secara target untuk meningkatkan TS ini mata pencaharian 20 orang dalam rantai pasokan. Saat ini TS telah mengembangkan 30 karyawan dan bahan-bahan kosmetik sebagai pemasok bahan baku kosmetik ini. Yang kesembilan ada perencanaan lokasi pabrik. Lokasi pabrik TS ini berdekatan dengan pasar dan pemukiman masyarakat sehingga pabrik ini mudah dikenali oleh masyarakat sekitar. Awal berdirinya pabrik ini belum dikenali oleh warga sekitar karena berada di jalan yang jarang dilewati oleh masyarakat. Tapi dengan adanya pemasaran yang bagus yang dilakukan oleh TS ini, maka masyarakat menjadi banyak yang ingin berbelanja di pabrik ini karena juga berdekatan dengan pasar dan mempunyai harga yang rendah serta kualitas yang bagus. Yang ke-10 ada tata letak fasilitas. Dalam perencanaan fasilitas pabrik mempunyai rangkaian kegiatan yang luas yang saling berhubungan dengan keseluruhan. Pekerjaan merancang fasilitas biasanya mulai dengan suatu analisis produk yang akan dibuat dan jasa yang akan diberikan dan sebuah perhitungan tentang aliran barang atau kegiatan secara menyeluruh. Kemudian berlanjut dengan perencanaan terinci tentang susunan peralatan bagi tiap departemen kerja mandiri, langkah demi langkah. Kemudian keterkaitan antar tempat kerja dirancang, daerah yang erat hubungannya dikelompokkan dalam satu satuan yang disebut bagian atau departemen yang kemudian dijalin menjadi satu tata letak akhir. Dan selain itu tata letak fasilitas kosmetik ini selain mendirikan pabrik yang berfungsi untuk memproduksi barang, TS ini juga menyediakan toko yang khusus dengan kosmetik dan perawatan wajah untuk wanita. Maka dari itu dalam toko ini juga menyiapkan harga grosir. Yang terakhir ada sumber daya manusia dalam manajemen operasional. Proses perekrutan karyawan dimulai dengan informasi pekerjaan kepada karyawan yang sudah ada saat ini dan juga warga sekitar, serta melalui media komunikasi seperti Instagram, Facebook, koran. Seleksi yang dilakukan adalah tes pengetahuan dan skill yang dimiliki dan juga wawancara. Perekrutan karyawan pada TS Kosmetik ini sangatlah ketat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti mogok kerja dan juga demi kelancaran dalam proses produksi. Industri ini juga memiliki kebijakan kompensasi bagi karyawan seperti adanya bonus performa, tunjangan hari raya, tunjangan kehamilan, dan menyusui. Demikianlah laporan hasil wawancara yang saya buat. Ucapan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada kami sehingga terlaksananya wawancara ini. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan serta kekurangan dalam laporan hasil wawancara ini. Selain untuk memenuhi tugas ujian tengah semester manajemen operasi dan produksi,
Semoga laporan hasil wawancara ini dapat menjadi acuan, pertimbangan, serta motivasi dan koreksi bagi kegiatan wawancara selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.